Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kullal hasni syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah subuh kali ini Allah masih memberikan kepada kita usul segala dosa kita, wasilah Allah mempermudahkan segala urusan kita. Salat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, bantu kami subscribe, like, dan share. Terima kasih atas supportnya. Bapak-bapak yang Allah muliakan dan ibu-ibu, pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita Quran surat Az-Zumar, surat 39 ayat 57. Ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Aw taqula hina taral 'adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddatun alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya, terutama ayat yang ke-57 ini tidak bisa lepas dari ayat ke-56, 55 dan 54. Itu karena itu masih ada kalimat an di awal, itu sambungan. Kita sedikit dulu bahas yang sebelumnya ya, ayat yang ke-55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tashkurun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah dengan cara yang terbaik pada apa yang telah diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah Al-Qur'an ya. Dan hal-hal yang ada kaitannya dengan Quran, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya azab kepada kalian baghtatan, secara tiba-tiba. Wa antum la tashkurun, dan kalian tidak akan pernah merasakan. Ini ayat mengingatkan kita tentang jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan itu kecuali jalan yang sudah Allah turunkan lewat para nabi, yaitu wahyu. Kalau kita muslim berarti Al-Quran. Artinya setelah datang Nabi Muhammad, berarti petunjuk itu adalah Al-Quran. Tapi Quran saja tidak cukup, tapi juga dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah peringatkan itu dengan kalimat selanjutnya, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab baghtatan, yang datangnya tiba-tiba. Ini azab di sini tuh bukan hanya berarti bencana ya. Kematian yang su'ul khatimah itu pun juga bagian daripada azab. Itu kematian yang su'ul khatimah, dan itu pun datangnya tiba-tiba. Kematian itu datangnya tiba-tiba, tak pernah memberitahu terlebih dahulu. Makanya kaitannya dengan salat kan, Nabi itu mengatakan idza qumta fi salatika fashalli salatan muwaddi'. Kalau engkau salat, maka jadikanlah seakan-akan itu salat yang terakhir. Ini menunjukkan
kematian itu adalah misteri. Di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, dan tanda petik apa penyebab kita meninggal, itu misteri. Nah, sebelum itu datang, Allah perintahkan kepada manusia kita untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Karena ternyata orang kafir pun, orang yang tidak soleh pun, ketika menjelang meninggal, dia berharap bisa menjadi orang soleh, dipanjangkan usianya. Qala akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Quran surat Al-Munafiqun ya. Kalaulah sekiranya laula akhartani, kalau sekiranya engkau berkenan menunda sekejap saja dari mencabut nyawaku, kata orang kafir, fa asaddaqa wa akun minas shalihin, maka niscaya aku akan bersedekah, wa akun minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Artinya kan dia baru sadar ketika ajal itu sudah di depan mata. Di Quran surat Al-Waqiah ya, di mana orang yang menjelang meninggal itu dibukakan tabir yang sebelumnya tertutup. Jadi hal-hal yang tidak terlihat ketika masih dalam kondisi sadar, ketika menjelang meninggal, hal yang selamanya ditutup dibuka oleh Allah. Artinya dia sudah tahu ajal akan datang, ajal akan tiba. Nah, itu yang diharapkan kita ingatnya sebelum itu. Kita ingat jalan kebenaran itu adalah sebelum datangnya masa-masa seperti itu. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasakan bahwasannya azab itu datangnya akan tiba-tiba. Nah, ini salah satu di antara penyakit manusia itu adalah seringkali merasakan kematian itu hak orang lain, bukan hak kita. Seakan-akan kita tuh tidak akan mengalami kematian. Bahkan ketika kita takziah, kemudian melihat orang yang meninggal, kalau hati lagi keras tuh seakan-akan kematian itu hanya milik almarhum. Kita tuh kayak jauh gitu dari mati. Tapi ketika hati lagi halus, jadi pengingat. Karena kenapa Imam Nabi mengatakan kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kemarin ada pegawai di pensiunan di ITB, pensiun dini, meninggalnya tiba-tiba, tidak punya riwayat sakit, usianya 50 berapa ya, bawah 60 lah, di bawah 60, tiba-tiba meninggal. Saya takziah kesananya di Liga, dan betul tidak punya riwayat sakit tuh. Tapi selepas sholat isya, setelah makan itu beliau tiba-tiba duduk, dikira tidur, ternyata sudah dingin dan meninggal. Nah, itu kan tiba-tiba keluarga, dan dia tidak pernah mengira bahwasanya ajal itu akan datang. Wallahu a'lam. Kemudian antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Kenapa kita harus mengikuti Al-Qur'an ini? Antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Antaqula nafsun, supaya setiap jiwa itu tidak akan mengatakan ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, duhai betapa meruginya aku atas sikapku yang dulu meremehkan apa yang Allah perintahkan. Wa in kuntu laminas sakhirin. Itu karena dahulu pun aku termasuk orang-orang yang menistakan. Nah, itu jadi supaya tidak ada kalimat itu nanti di akhirat. Tidak ada kalimat penyesalan. Karena penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Dan karena akhir itu adalah akhirat, maka Allah katakan walal akhiratu khairun wa abqa. Hidup akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini yang kemarin Bapak-bapak yang Allah muliakan mengenai pembahasan Quran surat Az-Zumar ayat 56. Sekarang ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Nah, perintah Allah mengikuti Al-Qur'an itu supaya nanti pun di akhirat tidak ada yang mengatakan, atau kalian tidak mengatakan,
lau anna Allah qad hadani lakuntu minal muttaqin. Jika sekiranya Allah belum memberikan hidayah kepadaku, lakuntu minal muttaqin, maka niscaya aku dahulu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini tuh ada kesan menyalahkan Allah. Ada kesan menyalahkan Allah. Nah, kenapa Allah mengasih hidayah kepadaku? Coba Allah dulu ngasih hidayah, maka aku tidak akan tersesat. Padahal sebelumnya ketika di dunia Allah sudah mengingatkan supaya mengikuti Al-Quran. Berarti yang salah bukan Allah. Maka Allah memerintahkan sejak awal ikuti Quran supaya nanti di akhirat tidak ngeles. Supaya di akhirat tidak ngeles. Nah, kenapa kok Allah tidak memberikan hidayah kepadanya? Karenanya memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tetap hidayah itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan, harus dijemput. Kayak rizki itu hak prerogatif Allah. Allahumma la mani alima mana'ta, Allahumma la mani alima ataita, wa la mu'ti alima mana'ta. Ya Allah, Engkau tidak akan menghalangi rizki seseorang. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi rizki seseorang kalau Engkau berkehendak memberinya, dan tidak ada yang mampu memberikan rizki kepada seseorang kalau Engkau menghalang. Itu kan mutlak ya, rizki itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tetap harus diusahakan, kerja dan sebagainya. Itu mengenai rizki. Jadi rizki dengan hidayah itu hak prerogatif Allah, tapi harus diusahakan. Nah, ketika dia nanti di akhirat tersesat, maka Allah tidak bisa dipersalahkan, karena Allah sudah mengingatkan supaya mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai kalau murtad hanya urusan dunia. Nah, itu di akhirat sudah tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Kemarin terakhir ada artis yang murtad ya, laki-laki ya, karena nikah dengan siapa? Artis perempuan namanya Chelsea. Itu siapa? Agus Chelsea siapa? Bagus. Apa artis Agus saja. Chelsea ya. Itu kan awalnya muslim laki-laki, aja murtad. Itu menjual akhirat demi dunia. Menjual akhirat demi dunia. Secara hukum akhirat itu kan sudah jelas ya, fatal gitu, keluar dari agama. Kalau dalam hukum Islam malah mati ya. La yahillu damu imri'in muslimin illa salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3. Orang yang sudah menikah kemudian berzina, kemudian orang yang membunuh, yang ketiga adalah al-mufariq anil jamaah, orang yang keluar dari Islam. Itu darahnya halal dalam Islam. Tapi tetap harus proses pengadilan ya, bukan berarti ada yang murtad langsung ditembak itu, bukan. Tetap harus dalam proses hukum yang harus dilakukan. Nah itu jadi di akhirat, kenapa Allah sejak awal sudah memperingatkan ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, supaya di akhirat tidak ada alasan di hadapan Allah. Jangan sampai ada kalimat itu. Karena betapapun banyak alasan yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita bukan termasuk pada yang menyampaikan alasan di hadapan Allah. Itu bukan tempat lagi kita memberikan alasan. Di akhirat itu semuanya akan terbuka. Au taqula law anna Allah qad hadani lakuntu minal muttaqin. Dan usaha itu boleh jadi usaha yang sengaja dilakukan atau usaha yang memang tanpa disengaja, karena memang kita gaulnya dengan orang-orang yang baik. Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab yang sebelumnya benci kepada Islam, tapi kemudian masuk Islam karena tanda petik ikhtiar yang tidak disengaja. Ketika berpapasan dengan saudaranya dan mendengar saudaranya itu sudah masuk Islam, akhirnya Umar kecewa. Pembesar Quraisy tapi adiknya masuk Islam. Akhirnya diikuti oleh Umar sampai di rumah adiknya itu terdengar adiknya itu sedang membaca Quran surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai akhir 5 ayat. Akhirnya masuk Islam. Nah itu hidayah dari Allah. Tapi kan ada ikhtiar, ada jalan, kemudian mendengarkan. Nah itu hidayah.
Jadi hidayah itu harus diusahakan. Au taqula hina taral adab, dan supaya kalian tidak mengatakan hina taral adab, supaya ketika kalian melihat adab, lau anna li qarratan fa akuna minal muhsinin. Jadi kalau sekiranya lau anna li qarratan fa akuna minal muhsinin. Jadi kalau sekiranya aku punya amal saleh, punya kecondongan kepada kesolehan, maka niscaya pun aku akan melakukan minal muhsinin. Itu termasuk orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Ini yang garis bawahnya, garis besarnya itu adalah kalimat muhsinin. Fa akuna minal muhsinin, maka aku kelak termasuk orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Al-Quran itu kalau kaitannya dengan amal saleh selalu kalimatnya dengan sebutan ihsan. Ihsan itu baik ya, bukan banyak. Contohnya di Quran surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kalimatnya ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, supaya menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan paling banyak amalannya. Jadi kualitas itu lebih dihargai oleh Allah daripada kuantitas. Itu kualitas itu lebih Allah hargai daripada kuantitas. Salat kita itu lebih baik yang wajib saja tapi kualitasnya bagus, daripada ada wajib, ada sunnah tapi kayak aerobik sholatnya. Gitu. Jadi kejar setoran. Karena kenapa hadis-hadis tentang ibadah dengan kualitas baik itu kan banyak. Contohnya apa? Ukuran kualitas baik itu otomatis mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tanpa menghilangkan keniscayaan adanya ikhtilaf ya, selama itu masih ada dalil masing-masing. Tapi yang dicatatkan oleh Allah itu bukan aksar tapi ahsan, yang paling baik amalannya. Ya syukur-syukur baik dan banyak. Ya syukur-syukur baik dan banyak. Tapi ketika Allah tidak menyebutkan aksar tapi ahsan, itu menunjukkan bahwasannya kualitas itu lebih Allah pandang daripada kuantitas. Ini satu hadis yang sering saya sampaikan tentang sholat. Ada hadis Nabi begini, sering disampaikan. Nabi mengatakan, Inna rajula la yusalli sittina sanah la tuqbalu minhu shalah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. 60 tahun itu sholatnya, berarti usianya lebih daripada 60 tahun. Karena tidak mungkin keluar dari rahim seorang ibu langsung sholat. Keluar langsung Allahu Akbar. Sholatnya 60 tahun, berarti hitungannya dari balik. Berarti usianya lebih daripada 60 tahun. Tapi kata Nabi, la tuqbalu minhu shalah. Tidak ada satupun dari sholatnya itu yang diterima oleh Allah. Jadi sholat 60 tahun tapi tidak ada yang diterima. Artinya kan secara kuantitas boleh jadi banyak, tapi secara kualitas tidak dipandang oleh Allah. Nah ini jadi yang penting itu adalah kualitas. Sahabat Nabi bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, lima dzaka? Ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Kemudian Nabi mengatakan, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, atau yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Boleh jadi dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Dan ternyata hadis tentang ruku atau tentang sujud, di mana banyak orang yang gagal sholatnya itu hadisnya banyak ternyata. Kalaupun tidak banyak, ada beberapa lah. Contohnya Nabi mengatakan, Innallaha la yaqbalu salata 'abdin man lam yuqim salbahu inda ruku'. Allah tidak menerima salat seorang hamba yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku'. Jadi jadi harus punggung itu harus lurus. Kalau bisa lurus, kalau tidak bisa lurus, tidak bisa ruku, ya duduk tidak ada masalah.
Ini kalau misalnya mampu badannya sah. Nah itu kan contoh ihsan. Pun juga dalam masalah sedekah dan yang lainnya, ketika Nabi mengatakan sedekahlah seakan-akan tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Itu kan masalah kualitas, bukan kuantitas. Itu kualitas keikhlasan. Karenanya betul Nabi itu mengatakan begini, innallaha yuhibbul asrar. Allah itu suka ibadah-ibadah yang rahasia. Jadi sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau engkau bisa melakukan ibadah dan bisa merahasiakannya, lakukanlah itu. Karena potensi untuk riyanya itu besar kalau memang kita senang mengubah. Tapi kalau ibadah tersebut tidak bisa dirahasiakan, jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan ibadah tersebut. Pak nanti ke masjid silberia, ini rumah lah, sama Korea. Itu kalau tidak bisa disembunyikan jangan jadi alasan. Tapi kalau bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan. Karenanya kenapa Imam Ahmad itu dibalik namanya yang besar, dibalik keulamaan yang besar, disebut sebagai Imam Ahli Sunnah. Salah satu yang dikhawatirkan oleh beliau itu apa? Syuhrah, ketenaran. Sehingga beliau mengatakan di antara salah satu penyakit orang itu adalah hubbu syuhrah, suka tenar, suka populer. Keinginan diri untuk populer itu di antara penyakit itu beliau. Karena Imam Ahmad itu namanya terkenal di Irak. Tapi ketika beliau datang ke Irak, dia khawatir orang kenal dia. Akhirnya beliau tuh selalu duduk di belakang gitu, selalu duduk di belakang. Karena takut orang tahu bahwasanya ini adalah Ahmad. Ini menjadi alasan saya sesekali saya masuk dan di belakang itu gitu Pak. Kita cari lagi lah benar-benar kan. Ya itu mengenai itu Imam Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad itu lebih memilih jalan tidak populer, meskipun akhirnya beliau populer. Artinya kalaupun populer bukan dirinya yang mempopulerkan, tetapi orang lain yang memang menjadikan dia sebagai populer. Nah itu hubbu syuhrah. Karenanya kenapa Nabi mengatakan ya tentang Uwais Al-Qarni itu. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, huwa majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Majhulun fil ardi masyhurun fis sama. Di dunia tidak terkenal, tapi di akhirat makhluk-makhluk langit menyebut namanya. Jadi di dunia tidak populer, tapi orang-orang yang ada di langit menyebut namanya. Jadi populernya itu di langit. Banyak orang yang menyebut namanya. Itu mengenai maksudnya langit-langit ya, bukan langit-langit ya. Langit-langit itu parah ya. Beri gitu. Itu mengenai mengenai sosok Uwais Al-Qarni. Nah ini minal muhsinin. Hai natarar azab lau anna li karbatan fa akuna minal muhsinin. Kami termasuk orang-orang yang ihsan. Kan di akhirat juga begitu ya. Di antara orang yang menyesal itu di akhirat adalah laqad adallani an ya Allah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ini kata Allah. Orang yang paling qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Tahukah engkau siapakah orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka yang sesat dalam amalannya ketika di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi dia mengira bahwasanya dia sedang beramal saleh. Nah, itu kata Allah yang paling merugi di akhirat itu. Jadi siapa orang yang paling merugi itu, kata Allah kemudian dia yang sesat dalam amalannya ketika di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi dia di akhirat tapi dia tidak menyadari, tapi dia merasakan bahwasanya itu adalah amal saleh. Padahal itu amal ini. Nanti sampai di akhirat ternyata baru dibuka, ternyata apa yang dilakukan itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan.
Kemudian ayat 59, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bala qad ja'atka ayati, bukankah telah datang kepadamu ayat-ayatku. Fakadzabta, tapi engkau mendustakan. Kadzaba ya. Kalau kadzaba itu dusta, kalau kadzaba itu mendustakan. Fakadzabta biha, tapi engkau mendustakan. Jadi tidak hanya faktor tidak percaya, tapi juga memang mendustakan. Kalau mendustakan itu ada faktor menyebarkan juga, mengajak orang lain tidak percaya kepada kitab tersebut. Nah, itu mendustakan itu. Artinya ada upaya untuk mengajak orang lain tidak percaya kepada apa yang tidak dipercayainya. Wakadzabta biha, engkau mendustakan kitab tersebut, Al-Quran. Wastakbarta, dan yang dengannya engkau menjadi sombong, tidak mau mendengar apa yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara sifat Allah yang tidak boleh diikuti oleh hambanya, itu satu-satunya itu adalah al-mutakabbir, orang yang sombong. Jadi kalau semua sifat Allah itu bisa kita ikuti bagus, tapi satu yang tidak boleh diikuti itu adalah al-mutakabbir. Karena ada hadis qudsi panjang ya, hadis qudsinya. Itu beliau Allah mengatakan dia adalah mahkota bagiku, sifat sombong itu. Hari Allah sombong ada wajar. Bahkan bentuk kemuliaan dari sifat Allah itu adalah sombong, menunjukkan tidak ada yang dapat menyainginya. Tapi kan itu tidak boleh diambil, kata Allah, oleh hambaku, karena itu adalah mahkota bagiku. Wa kunta minal kafirin, dan kau termasuk orang-orang yang kafir, orang yang tertutup. Jadi diawali dengan dusta, kemudian akhirnya dia menjadi sombong. Dari sombong itu kemudian dia menjadi kafir, tertutup. Makanya orang kafir itu dari kata Inggris itu ya, to cover ya, menutup ya. Dia artinya tertutup. Fi qulubihim marad, dalam hatinya itu ada penyakit. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat taral ladzina kadzabu ala Allah, engkau akan melihat orang-orang yang dusta terhadap Allah, wujuhuhum muswaddah, wajahnya itu hitam. Sekali lagi ini hari kiamat ya. Kalau ada yang wajahnya hitam di dunia, jangan anggap Bapak dusta pada Allah. Ini di akhirat. Sama dengan orang yang poligami tapi tidak adil ya. Kan kata Allah nanti di akhirat jalannya itu akan pincang. Itu nanti di akhirat. Kalau di dunia melihat jalan yang pincang, itu Bapak pasti nyandung gitu. Itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Nah, di dunia nanti untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, itu dilihat secara visual. Wajahnya itu hitam bagi orang yang kafir. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, gitu kata Allah. Pada hari di mana ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum. Apakah engkau kafir setelah iman? Nah, itu kata Allah. Apakah engkau kafir setelah iman? Akafartum ba'da imanikum. Apakah engkau kafir setelah iman? Artinya orang yang kafir itu sebelumnya pasti didahului oleh iman, yaitu fitrah yang lahir ketika keluar dari rahim seorang ibu. Karenanya kalau ada orang yang mengatakan, Bapak kenapa Islam? Ya saya Islam karena keturunan orang tua saya Muslim. Itu teh patut disyukuri juga itu. Artinya fitrah kita itu kan jaga. Itu jangan dah saya mah cuma Islam keturunan, nah itu enggak ada syukur. Itu syukur, harusnya disyukuri. Artinya orang tua kita memelihara iman kita. Karena sejatinya orang yang lahir dari rahim seorang ibu itu adalah mukmin. Cuman kasihan ketika dia lahir, kemudian orang tuanya non muslim, akhirnya dididik menjadi non muslim. Fa abawaihi yuhawidanihi ayunasranihi ayumajisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tua yang berperan merubah akidah seorang anak. Jadi akafartum ba'da imanikum, apakah engkau kafir setelah itu?
Wa ammal ladzina yabyaddu wujuhuhum fa fi rahmatillah, itu kata Allah. Adapun orang yang wajahnya putih nanti di akhirat, fa fi rahmatillah, maka dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang barusan. Saya lupa ayatnya ayat berapa ya. Di Quran surat Al-Imran, kalau tidak salah. Antara ayat 1 sampai ayat terakhir. Wujuhum muswaddan alaysa fi jahannam maswadul mutakabbirin. Bukankah di neraka jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang sombong? Dan dosa pertama yang dilakukan oleh hamba Allah itu adalah dosa sombong yang dilakukan oleh iblis. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, sujud penghormatan, kata Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Setan menolak, kemudian wastakbar, sombong, merasa lebih daripada Adam. Wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk orang yang kafir. Karena kan bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Merasa lebih daripada Adam, itu disebut sombong. Nah, ayat yang terakhir 61. Sebelum terakhir ya. Wa yunajjillahu alladziina taqaw min mafazatihim. Dan Allah akan menyelamatkan alladziina taqaw, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan kemenangan mereka, la yamassuhum su', tidak akan menyentuhnya segala keburukan, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih. Jadi Allah yang menyelamatkan nanti di akhirat orang-orang yang bertakwa sehingga tidak mendapatkan azab. Mudah-mudahan semua kita langsung masuk surga, tidak menyentuh api neraka walaupun hanya sekejap, karena sekejapnya itu lama masalahnya itu. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Gini-gini, dalam bahasa Al-Quran itu, ketika itu penegasan bahwasanya Allah yang melakukan, selalu tidak menggunakan kata kerja, tapi selalu menggunakan isim. Di antara dan isimnya itu isim fa'il ya, pelaku. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan belakangnya pakai er ya, speaker. Nah, Allahu khaliq, bukan Allahu khalaq. Ini sebagai penegasan ya, Allahu khaliq, Allah yang menciptakan. Bukan Allah telah menciptakan, tapi Allah yang menciptakan, itu penegasan. Kayak kalimat ini, kalimat penciptaan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan inni ja'altu, bukan, tapi inni ja'il, aku yang menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Ini pun sama, ketika Allah menegaskan bahwasanya semua alam semesta ini ciptaan Allah, Allah menggunakan kalimat Allahu khaliq, Allah yang menciptakan. Bukan Allah telah menciptakan. Ini penegasannya. Gue Allah yang menciptakan. Itu mungkin bahasanya. Itu mengenai penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sebetulnya juga bantahan terhadap kaum materialismenya yang meyakini bahwasanya wujud itu, realita itu hanya sebatas yang bisa terjangkau oleh panca indera. Jadi realita itu, kenyataan itu, wujud itu hanya yang tampak oleh mata ini. Tidak ada metafisik, tidak ada alam gaib. Dan itu yang banyak dikaji di dalam ilmu sains ya, sains ilmu alam ya, fisika gitu. Itu ketika mengkaji alam ini, realita itu hanya yang tampak saja gitu. Sehingga kurikulum sains itu kering sekali dari hal-hal yang sifatnya agama. Karena memang belajar sains hanya untuk memenuhi dahaga keingintahuan, tapi tidak semakin dekat kepada Allah. Nah, di sini Allah menegaskan untuk membantah mereka, Allahu khaliqu kulli syai'. Aku loh yang menciptakan semua ini. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia pun maha kuasa atas segala yang dia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Tadi subuh jam berapa ya? Subuh itu jam
5 kurang banyak, jam 4 kurang banyak, jam 5 kurang banyak. Jadi jam segini sudah terang. Makanya juga saudara, kan kalau dikelompokkan dengan status dalam keagamaan, ada orang beriman, orang yang dan orang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sekelompok orang kafir akan masuk neraka, sehingga jahatnya bagi orang, sehingga orang mukmin ke surga. Nah, dalam kenyataan masih ada masyarakat yang tidak tersentuh oleh agama. Seperti ada kelompok pedalaman di Aceh, di orang sama sekali tidak tersentuh kehidupannya seperti masih seperti hewan. Belum bisa punya rumah, ya hidupnya di luar aja. Terus juga di Papua sekarang baru ditemukan ada kelompok manusia terasing yang sama sekali tidak tersentuh. Nah, ini kalau dikelompokkan ini dirinya kemana? Dikir ke barat atau dikir ke barat? Karena ini kan tidak jelas statusnya. Siapa dia orang beriman atau dia orang kafir. Muslim yang beberapa memiliki kualitas beribadah. Yang ada yang kami berkualitas, ada yang berkualitas dan ada yang punya kualitas. Sementara Allah akan memiliki yang punya kualitas. Salah satu contoh juga melaksanakan sholat. Setiap orang sholat belum tentu kualitasnya sama. Dia ada yang betul-betul seperti para sahabat. Sehingga ada sahabat itu sahabat Ali kan, ketika dia ditang ada panah di sini, tapi ketika sholat nggak ada keluhan apa, berarti benar-benar gitu. Tetapi juga ada orang yang sholat kalau Allahu Akbar kemana-mana pikirannya itu kan, sehingga kadang-kadang lupa ini pertama kan gitu, udah lupa kan gitu. Nah itu kan kuantitas, apakah itu kelompok kuantitas atau yang kualitasnya kurang gitu ya? Saya kalau dikelompokkan ke kuantitas, jangan-jangan kita ini tidak akan ada yang diterima oleh Allah salat kita ini. Nah, gitu. Dan juga dalam berdoa gitu ya. Dan ada mana dalam Al-Quran sebenarnya jika Allah itu tidak memberikan syarat dunia tadi lakunya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Pasti ini ada syarat dalam doanya atau mungkin syarat orangnya. Berkata ini harus kualitas. Salah satu misalnya harus proses sampai tujuan. Tapi air matanya udah habis gitu. Iya, betul Pak. Yang pertama surat apa ini ya? Sebentar. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sebentar. Jadi itu mungkin. Nah ini surat Al-Isra ayat 15. Yang mengenai yang pertama ya, surat Al-Isra ayat 15 itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum hatta nab'atsa rasula. Sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Al-Isra ayat 15. Ini Ibnu Qayyim itu mengatakan ayat ini itu memang berkaitan tentang zaman fatrah, zaman kekosongan. Zaman kekosongan itu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad.
itu kosong, tidak ada Rasul. 600 tahun kurang lebih, 6 abad. 6 abad itu tidak ada Rasul. Jadi setelah Nabi Isa itu Nabi Muhammad. Nah, jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 6 abad. Nah, bagaimana status keimanan atau status nanti di akhirat orang yang berada di antara dua nabi ini, di mana tidak ada Rasul? Nah, itu kata Ibnu Qayyim berlaku ayat yang barusan itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi Allah itu adil ya. Allah itu maha adil. Yang diazab itu kalau sudah diutus kepada mereka seorang rasul. Karenanya kan Nabi itu ketika Allah menceritakan tentang tugas Nabi, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Jadi harus disampaikan risalah ini. Keimanan itu urusan Allah, hidayah itu urusan Allah. Nah, ketika tidak ada yang menyampaikan, artinya kan di antara bentuk keadilan Allah itu Allah tidak akan mengazab meskipun dia kafir. Dan itu berlaku antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ayat ini juga berlaku bagi zaman sekarang? Suatu daerah yang sangat terpencil belum sampai datang kepada mereka cahaya Islam. Apakah mereka termasuk ayat ini atau tidak? Ada yang berpendapat masuk, karena ayat ini diambil kaidah al-ibrah bi umumil lafz. Ibrah itu dari keumuman ayat. Kondisi kapanpun selama belum ada Rasul. Rasul itu bukan hanya Nabi Muhammad ya, tapi Rasul itu adalah pun pewarisnya para ulama, para dai. Belum sampai datang kepada mereka sosok yang membawa risalah Islam, maka mereka selamat di akhirat. Itu ada yang mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan juga mereka tidak ada alasan, karena sejatinya Islam sudah menyebar kemana-mana. Kalaupun mereka tidak tahu, ya mereka harus ikhtiar. Tapi kalau saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Artinya kalau memang betul-betul terpencil dan memang dia tidak ada akses betul untuk mendengar Islam, ya mereka lepas. Selama tidak aksesnya itu berarti tidak akses betul, tidak ada upaya. Hanya kenapa termasuk yang saya salut itu pesantren Hidayatullah ya. Itu pesantren Hidayatullah itu ngirim para dai ke pelosok gitu. Jadi bukan di kota tapi ke pelosok, dan mereka tidak dibekal kecuali hanya beberapa saat saja. Sampai di sana disuruh cari kerja di sana. Tapi niatnya adalah mengislamkan wilayah yang memang Islam belum sampai ke sana. Kalau di Bandung itu kan pesantren Hidayatullah di Padasuka. Padasuka itu ada pesantren Hidayatullah. Itu misinya itu adalah menyampaikan Islam ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh Islam, terpencil lah. Ciganjur tidak termasuk. Jangan anggap Ciganjur jangan anggap saya dai Hidayatullah yang diutus ke sana. Ciganjur tidak termasuk. Nah, itu mengenai pesantren Hidayatullah. Itu salut lah ya. Jadi meninggalkan tempat yang sudah nyaman di kota, rela ke pelosok demi mendakwakan Islam, dan bekalnya hanya bekal yang dibawa ya dari kota hanya sedikit sampai di sana. Kemudian makanya gini loh tentang sedikit melebar tentang jamaah tabligh ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya jamaah tabligh ya, pakai sorban, pakai gamis, ada istilah khuruj itu keluar dakwah itu biasanya 40 hari gitu. Walaupun kalau saya berpendapat khuruj itu dalilnya cocok-cocokan. Saya pernah ngobrol dengan jamaah tabligh. Kata ayat khuruj itu naon dalilnya? Dia bilang dalilnya adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata saya itu cocok atau dalilnya gitu. Jika mana. Tapi terlepas apapun itu, saya salut kepada mereka itu, kepada jamaah tabligh itu. Terlepas seringkali ada komplain dari masjid gitu kan ya. Tapi saya salut kepada mereka karena mereka melakukan menjangkau sesuatu yang seringkali para dai itu tidak laksanakan. Ke rumah-rumah didatangin, diketok, ayo Pak ke masjid gitu.
nggak kebayang saya ngetok satu-satu rumah, ayo Pak ke masjid gitu kan. Itu dilakukan itu oleh jamaah kami. Ustaz ngomong ya Ustaz, ini seperti orang muda ini ya. Memang siapa benar? Oh benar. Bahasa itu tapi orang tidak hanya itu. Jadi untuk menyampaikan dakwah itu Ya. begitu juga yang di Papua itu yang baru ini ditemukan. Oleh yang tentara ya, itu termasuk bahasanya itu bukan bahasa Papua yang biasa gitu ya, Papua gitu, tapi orang yang ngerti juga kayak gitu. Nah yang akan tanyakan itu kan ini tempat mereka itu ada di mana nanti? Gitu. Di surga, di neraka. Ketika mereka terbatas kemampuannya untuk menerima risalah, terbatas itu bahkan boleh jadi tidak mungkin. Kalau saya berpendapat kena ayat yang tadi, dia tidak akan diazab di akhirat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab seorang hamba sampai kami utus kepada mereka rasul. Kalau ada kalimat wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab, ya berarti di surga. Dari akhirat karena itu surga atau neraka. Memang kan ada istilah ashabul a'raf ya. Tapi ashabul a'raf itu yang pertengahan ya. Tapi kan tidak selamanya di tengah. Pada akhirnya surga atau neraka. Terdigaunya gitu. Terdiga. Kelas ekonomi surga. Tapi ya kalau tidak diazab ya berarti masuk ke surga. Kalau tidak diazab. Nah itu kepada yang tadi ya, jemaah tabligh itu. Terlepas ada beberapa saya tidak sependapat, tapi saya salut yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Makanya kalau kita melihat hanya perbedaannya saja lelah itu. Tapi coba lihat dari sisi positifnya. Walaupun memang yang tidak benarnya harus dihapuskan. Kemudian yang kedua, tadi mengenai kualitas ibadah ya. Jadi memang fluktuatif Pak. Semua orang termasuk saya, apalagi bahkan Rasul pun demikian. Kebayang kalau Rasul tidak pernah lupa rakaat sholat, gitu kan? Kebayang ketika kita sholat, coba kita ngapain? Gitu. Tapi dibalik lupa aja Rasul ketika sholat, kemudian itu menjadi syariat. Ada yang namanya sujud sahwi. Jadi lupanya Rasul itu ada anugerah untuk kita. Muncul yang namanya syariat. Kan iman juga fluktuatif, boleh jadi sekarang khusyuk, besok tidak khusyuk, besoknya lagi lebih tidak khusyuk. Jadi begitu kan ya. Iman itu fluktuatif gitu kan. Apalagi ada masalah biasanya khusyuk itu ibadahnya, mengharap kepada Allah. Tapi kalau lagi senang lupa, itu iman fluktuatif gitu. Karenanya kata menurut para ulama itu begini, ayat tentang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, itu mansuh, itu dihapus oleh firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kan kalau bertakwalah dengan benar takwa itu kan tanda petik keharusan ya. Tapi itu dinasakh, dihapus dengan ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Artinya yang penting ada ikhtiar di situ. Yang diuji oleh Allah itu adalah, yang diminta oleh Allah itu adalah ikhtiar. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasul. Rasul mau sholat, sebelum sholat bilang ke Aisyah, Beb, turunin itu gorden karena ada gambar, karena berpotensi merusak kehusuan Rasul. Kebayang lagi sholat di depan kaos Persib, tulisannya hidup dan matiku untuk Persib. Padahal baru baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di depannya tulisan hidup dan matiku untuk Persib. Baru tahu jadi musyrik. Saya lagi naik mobil nyari ada kaos Persib, hidup dan matiku untuk Persib. Ini konyol-konyol tuh ya. Ya hidup dan matiku untuk Allah. Itu lagi sholat kan kayak gitu, jadi lagi sholat di depan orang pakai sarung, nuhiji merekna Atlas, jadi Wadimor. Jika ada lebaran tahun ini Wadimor lah. Itu jadi ada ikhtiar untuk memperbaiki kualitas kita. Dan kalau lupa, saya juga kemarin sholat asar lupa, tidur lah.
harus 4 rakaat dan 3 rakaat. Nah, habis sholat asa itu punggu ya, ngan tilu tambah 1 rakaat. Ya saya juga manusia lah, punya salah gitu kan. Sholat pun sampai lupa. Walaupun biasanya sih saya khusus. Sesuatu yang langka ketika saya tidak khusus gitu. Allah Zaki Allah. Bapak-bapak itu mungkin baik. Yang penting upaya kita. Wallahu a'lam. Ada lagi. Mana itu? Yang pertama tentang tadi masalah amal diterima ya. Bagaimana pernah mendengar bahwa kriteria ciri-ciri amal diterima itu ketika sebuah amal itu akan menarik amal berikutnya, jadi akan terus beramalkan gitu. Sudah baik ada terus mengalir. Nah, bagaimana kalau ternyata ya kita hanya merasa gitu kayaknya berarti saya udah baik ya, padahal ternyata dia diterima juga gitu, ya harusnya seperti apa gitu biar tidak merasa kok jadi ya hanya perasaan kita aja yang merasa sudah gitu. Kemudian yang kedua tentang di Quran itu tadi yang dibaca dalam surat itu yang basyirul munafiqin gitu. Itu kenapa Allah menggunakan kata basyirul gitu? Ada kabar gembira, ada siksa gitu kan? Apakah sebuah ejekan gitu ya, atau dan bagaimana kita mengetahui itu sebetulnya arti sesungguhnya atau justru arti kiasan gitu ketika ada peristiwa. Kemudian satu lagi, ini mungkin yang sering jadi apa ya, kata-kata di kita bahwa jangan mengejar dunia terus gitu kan, seolah-olah ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Padahal bagaimanapun kan mencari akhirat juga lewat dunia, kan kita juga mencari harta juga. Jadi yang takutnya seperti kita jadi menganggap agak negatif pada yang sifatnya kaya gitu ya. Sebenarnya udah ngejar dunia terus gitu. Padahal kan emang Al-Quran memberitahu juga seperti itu. Kayak lagi. Nah itu kebablasan gitu. Ya, atau menunggu. Yang terakhir ya dulu tentang dunia dan akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu seperti iman dan Islam. Kalau dua-duanya disebut itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau salah satu disebut itu mencakup yang lainnya. Jadi kalau iman dan Islam, apa arti iman, apa arti Islam? Itu kan definisinya beda ya. Islam itu syahadat sampai akhir, iman itu iman kepada Allah sampai akhir. Tapi kalau disebutnya hanya satu, Islam, dia seorang muslim, ya berarti dia mukmin juga. Kalau dikatakan dia seorang mukmin, dia pun adalah seorang muslim. Jadi kalau disebut salah satu mencakup yang lain. Kalau saya melihat dunia dan akhirat itu gitu. Jadi kalau kita bilang dalam kacamata Islam ya, kalau dunia dan akhirat disebut dua-duanya itu dua hal yang berbeda jelas. Karena seringkali Allah sebutkan kan dalam Al-Quran dua hal yang berbeda. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu dunia yang pertama. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Gitu. Amal di dunia kaka'annaka ta'isu abadan wa amal di akhirati kaka'annaka tamutu gadan. Beramalah untuk dunia seakan kau hidup abadi, dan beramal untuk akhirat seakan-akan esok lusa meninggal. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau disebut dua-duanya itu dua hal yang berbeda. La yubadilullahu amalan yulhi abisalah. Allah tidak akan memberkahi suatu amalan kalau amalan tersebut melalaikan dari sholat. Kan amalan di sini maksudnya aktivitas dunia. Sholat ini aktivitas akhirat. Disebut dua-duanya, ini dua-dua hal yang berbeda. Tapi kalau disebutnya salah satu, maka bagi seorang muslim urusan dunia itu adalah investasi bagi akhirat. Jelas itu. Kalau hanya disebut dunia saja. Pun juga urusan akhirat, banyak urusan akhirat itu tidak hanya masalah sholat, tapi di luar ibadah ritual juga banyak. Nah itu kan mengenai apa? Mengenai dua hal tersebut. Jadi tergantung pengucapannya apa. Kalau dunia dan akhirat jelas itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau disebut salah satu
itu tidak bisa lepas dari yang lainnya dalam kacamata Islam. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Sama saya jadi bagaimana dari kita mencari dunia itu tidak seolah-olah tidak lepas dari akhirat gitu, kayak saya mencari nafkah gitu, kan takutnya ada cara yang salah sehingga bukan membawa ke akhirat akhirnya kan menjadi dosa Ya. dunianya juga gitu. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya apa ya? Aduh lupa ya. Al-Islam wal Hayat, dalam kitabnya Al-Islam wal Hayat Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ada 8 supaya aktivitas dunia itu bernilai ibadah. Yang pertama, bukan berkaitan dengan maksiat. Kalau istilah Yusuf Qaradawi itu legal dalam Islam, amalnya itu legal, dia tidak termasuk maksiat. Kemudian yang kedua, dia tidak melalaikan urusan akhirat. Ketika mencari nafkah itu kan berpahala ya, tapi kalau sampai melupakan sholat, hilang pahalanya. Mencari ilmu juga demikian. Yang ketiga, yang keempat, 5, 6, 7, 8 saya lupa. Soalnya banyak, ada 8. Nanti saya jadi PR lah. Itu ada di laptop saya, cuma laptop saya nggak dibawa. Itu ada 8. Cuman yang ingat saya itu 2 itu. Dan memang itu yang paling pokok, 2 itu. Yang pertama, tidak mengandung maksiat. Dan yang ketiga, yang kedua adalah tidak melalaikan ibadah ritual. Itu yang paling pokok. Sisanya itu cabang-cabang ya. Sisanya itu cabang-cabang. Itu yang ketiga. Yang kedua itu tadi apa ya? Mengenai Basyiril Munafiqin. Oh ya, Basyiril Munafiqin. Tadi akhir juz 5 Quran surat An-Nisa tadi. Basyiril Munafiqina bi anna lahum adzaban alimah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bi anna lahum adzaban alimah, bagi mereka itu azab yang pedih. Ini kiasan. Ketika di dunia dia senang-senang memporak-porandakan umat Islam dengan cara berkongsi orang kafir, itu kan kebahagiaan mereka. Padahal sebetulnya itu menyakitkan bagi umat Islam. Maka di akhirat pun, ketika di dunia mereka sudah demikian, di akhirat pun kalau gitu kasih kabar gembiranya itu adalah azab juga, seperti sakitnya umat Islam ketika di dunia. Karena memang orang munafik itu paling susah itu di sikap kita itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh munafik ya. Nabi ditanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa kau tidak membunuh Abdullah? Ini namanya padahal Abdullah ya, tapi munafik ya. Abdullah ya. Tapi ada juga sosok yang namanya bukan nama gitu tapi soleh, Abdullah tapi munafik. Kata Nabi, kenapa aku tidak membunuh dia? Karena kalau aku membunuh, aku takut dicap membunuh seorang muslim. Jadi susah membunuh. Kalau orang kafir mah jelas kafir, perang bunuh kan, oh yang dibunuh orang kafir jelas. Tapi kalau orang munafik kan, wah Nabi membunuh orang mukmin, itu kan bahaya. Makanya sudah. Itu yang paling susah itu. Makanya kan sering saya sampaikan, Allah tuh ciptakan manusia 3 tipe. Ada yang cepat beriman, Abu Bakar, cepat kafir, Abu Jahal. Ada yang pertengahan, abu-abu. Ada Abu Jahal di situ, Abu segala gitu. Nah itu yang susah itu yang sulit. Makanya bahasanya pakai bahasa biasa. Kemudian yang pertama tadi apa itu? Oh iya, kita amal diterima. Memang ada ungkapan para ulama yang mengatakan di antara bentuk amal ibadah diterima itu adalah kalau kita tenang setelah melakukan ibadah dan kemudian diikuti dengan amal ibadah yang selanjutnya. Ramadan kita diterima itu kalau setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan, pun juga ibadah yang lainnya. Tapi kita jangan terlalu memasrahkan itu dengan hal tersebut. Makanya kenapa di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi itu adalah taqabbal minna salatana wa siyamana. Terimalah amal ibadah kami. Itu jadi jangan terlalu pede dengan amal salat kita, dengan ketenangan yang kita dapatkan setelah salat, tapi tambahkanlah dengan memohon supaya Allah menerima amal ibadah. Wallahu a'lam. Yang menurut tadi itu ya, kalau lihat di Indonesia misalkan ada banyaknya ada yang Islam nggak gara-gara mereka ada
apakah orang seperti itu sebelumnya memang sudah gelisah gitu sehingga ketika mengatakan jadi tidak kita kan banyak banget sebenarnya tidak kayak ada kayak gitu. Kalau saya begini ya, kalau saya berpendapat begini, tidak ada yang murtad dan tidak ada yang masuk Islam tiba-tiba, itu nggak mungkin. Terutama murtad ya, orang itu tidak mungkin murtad tiba-tiba, pasti itu akumulasi dari dosa, ujungnya itu adalah murtad. Dan itu kisahnya banyak ya, sosok Balaam yang seorang ulama Bani Israel kenapa murtad? Karena diawali dengan dosa-dosa yang menumpuk. Makanya kan kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Bacakanlah tentang sosok yang telah kami berikan kepada mereka ayat, fansalakha minha, tapi kemudian dia lepas dari kitab tersebut. Insilah itu, ini sering disampaikan ya, insilah itu perubahan dari terang ke malam, tapi bertahap ya. Kan dari siang ke malam itu kan tidak langsung ya, tapi bertahap ya. Itu Allah menggunakan kalimat insilah tentang sosok Balaam. Beda dengan lampu kan parem, cetrek parem gitu kan, itu intifak. Tapi insilah itu lepas. Nah Balaam itu gitu. Jadi lepas dulu banyak dosa, ujungnya itu adalah murtad. Dan saya yakin hampir semua yang murtad itu begitu. Tidak mungkin murtad tiba-tiba. Nggak mungkin lah. Malam tahajud, siang saya murtad itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti ada proses panjang. Pun juga masuk Islam pun saya yakin demikian, itu ada proses juga, kecuali yang memang betul-betul Allah takdirkan. Seperti Umar itu ya, dengan Quran masuk Islam. Itu sangat jarang terjadi. Dan memang Umar pun masuk Islam karena doa Nabi. Allah ma'izal Islam bi ahadi rajulaini ahabbu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya kepada Islam salah satu dari dua orang yang paling kau cintai. Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam. Amr bin Hakam itu Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Kan tidak tiba-tiba juga. Itu atas doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak yang Allah muliakan dan ibu-ibu, sudah cukup siang. Sejatinya saya siap sampai jam 10, tapi itu hal yang mustahil. Kita cukupkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.